Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rido dengan NIM 200513638. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sumpah Pemuda. Nah, tujuan penyampaian materi ini untuk memenuhi nilai dari UAS sejarah Indonesia masa kolonial. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan saja masuk pada materi kita, yaitu materi yang pertama, yaitu bagian definisi. Nah, apa sih itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi di Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, janji dalam Sumpah Pemuda tersebut ini bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para pemuda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Hari Sumpah Pemuda itu biasanya diperingati setiap tanggal 28 Oktober 2028 Oktober. Nah, Sumpah Pemuda ini adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu. Nah, kemudian yang dimana dirangkum di dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ikrar tersebut merupakan hasil keputusan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, kongres tersebut digelar setelah sebelumnya dilaksanakan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau sekarang disebut juga dengan Jakarta. Namun Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan. Nah, di tahun maka dari itu Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober, yaitu di mana pada saat Kongres Pemuda II. Nah, adapun latar belakang dari Kongres Pemuda II ini, dari Sumpah Pemuda ini bermula dari Kongres Pemuda II yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Nah, adapun beberapa organisasi pemuda itu seperti yang diantaranya seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Bon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamaiten, Jong Islamaiten Bon, Jong Celebes, dan yang lain-lain. Nah, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda pada saat itu, dan di dalam 3 kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama yaitu pada tanggal Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Joningen Bon atau KJB di lapangan Banteng. Dalam rapat tersebut terdapat uraian seperti Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni seperti sejarah, bahasa, hukum, dan juga hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober
di 1928 di Batavia. Nah, keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Kemudian istilah Sumpah Pemuda ini sendiri tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Naskah original diabadikan menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Berikut ini ikrar atau Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami dan putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Nah, dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari 3 butir teks tersebut, terdapat beberapa makna dalamnya, yaitu pada alinea pertama terdapat kalimat bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kalimat tersebut bermakna para pemuda dan Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Nah, mereka akan terus berjuang untuk demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada di alinea kedua terdapat kalimat mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Sesuai kalimatnya, maka di alinea kedua ini Sumpah Pemuda itu adalah sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, kita tetap harus satu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian di alinea terakhir atau alinea ketiga terdapat kalimat menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka kalimat itu menegaskan untuk mempersatukan menjadi Indonesia, maka bahwa persatuan menjadi identitas keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk bagian dari pembahasan, yaitu intisari dari pemahaman kita pada hari ini. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia sudah terjadi banyak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang dilakukan oleh berbagai suku di berbagai daerah, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau lainnya. Namun, karena perjuangan di sebagian besar bersifat lokal dan kesukuan, maka telah mengalami kegagalan. Apalagi ditambahnya pemberontakan PKI di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam tahun 1926 merupakan gerakan yang menimbulkan pengaruh politik yang lintas suku dan lintas agama yang penting di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat. Sumpah Pemuda lahir dalam tahun 1928 ketika puluhan orang ribu telah ditahan dan dipenjarakan oleh pemerintah Belanda sebagai akibat pemberontakan PKI dalam tahun 1926. Berbagai angkatan muda dan macam-macam suku dan agama telah menyatukan diri dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Belanda lewat Sumpah Pemuda ketika ribuan orang digiring dalam kamp pembuangan di Digo adalah penting untuk sama-sama kita perhatikan bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Yamin yang berasal dari Jong Sumatera, Amin Syarifuddin yang berasal dari Jong Batak, kemudian ada Sendu dari Jong Selep, Jelai Mena dari Jong Ambon, dan peserta-peserta lainnya dalam melahirkan Sumpah Pemuda. Dan perlu juga kita catat bahwa Sumpah Pemuda dicetuskan oleh kalangan muda. Ketika Bung Karno aktif melakukan beraneka kegiatan lewat PNI yang 2 tahun kemudian, yang dimana pada tahun 2000 kemudian ditangkap Belanda dan diajukan di depan pengadilan Bandung, di mana ia mengucapkan pidato pembelaannya yang terkenal Indonesia Menggugat. Nah, jadi jelaslah bahwa Sumpah Pemuda adalah semacam kontrak politik berbagai suku bangsa Indonesia yang mewujudkan secara konkret oleh wakil-wakil angkatan muda mereka. Sumpah Pemuda adalah fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan bagi pembentukan Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari Sumpah Pemuda seperti yang pada kita lihat dari PPT, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra putri dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia, isi dari Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop.
Nah, di mana ini untuk bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sebelumnya masih bersifat sangat kedaerahan. Selain itu, Sumpah Setia ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda dan pemudi di seluruh tanah air. Nah, kemudian di sini bagian terakhir yaitu ada pemanfaat dan kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu semangat kekeluargaan, adanya persatuan, persaudaraan antar sama, terwujudnya kerukunan antar masyarakat, berbangsa, bernegara, yang dimana sehingga menciptakan integritas yang tidak mudah disintegritaskan, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap disintegrasi bangsa yang merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan adanya Sumpah Pemuda ini, kita memiliki satu sama rasa. Nah, sama semua. Itulah yang menciptakan adanya Sumpah Pemuda. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai materi pada hari ini yaitu Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air yang ingin menyatu dengan suku-suku lainnya. Satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda adalah fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang dimana dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pemerintah menggalakkan gerakan pendidikan karakter karena nilai Sumpah Pemuda menjadi aplikatif atau aplikasi ketika dilaksanakan dalam pendidikan karakter di sekolah. Untuk merintis kembali semangat nilai Sumpah Pemuda harus dalam tindakan nyata, bukan bersifat lisan dan juga hanya wacana saja. Yang pertama seperti Dinas Pendidikan merumuskan kembali arah PKPB atau sampai ke bentuk laporan kepada orang tua siswa. Kemudian pada tataran sekolah perlu mengadakan berbagai kegiatan aplikasi yang mengaplikasikan nilai Sumpah Pemuda. Kemudian seperti lebih banyaknya program-program yang dimana bersifat gotong royongan, yang dimana tidak yang dimana harus terhindar dari isu dan sara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai materi dari Sumpah Pemuda ini. Saya Muhammad Ridho dari Prodi Pendidikan Sejarah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.